Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida, amma ba'du. Alhamdulillah, mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada sampai hari ini kita telah melaksanakan puasa di bulan Ramadan, puasa di bulan yang penuh mulia yang Allah di dalamnya menurunkan Al-Qur'an. Pemirsa Tafkir Channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kembali di acara kajian singkat Ramadan yang dalam hal ini dengan tema nilai-nilai pendidikan dalam puasa Ramadan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu berbicara tentang nilai adalah berbicara tentang value, berbicara tentang manfaat, berbicara tentang benefit apa yang diperoleh pada bulan Ramadan tersebut, apa yang diperoleh pada puasa yang kita lakukan selama bulan Ramadan. Tentunya sebagaimana kita ketahui, nilai-nilai itu banyak sekali yang kita dapatkan di bulan Ramadan. Banyak latihan-latihan mental, psikis, fisik yang kita dapatkan di bulan Ramadan. Bukan hanya mental fisik, akan tetapi juga kemampuan diri kita untuk memanage, mengorganisir, berkomunikasi yang baik sehingga tidak memunculkan suatu dosa yang ada di dalamnya. Dari sekian yang ada itu, tentu saya tidak mungkin berbicara secara menyeluruh tentang nilai-nilai itu karena begitu banyaknya nilai yang terkandung di dalam bulan Ramadan itu sendiri. Nah, di kesempatan kali ini berbicara tentang pendidikan, nilai pendidikan yang ada pada bulan Ramadan. Kalau kita membagi pada teori-teori pendidikan, ada setidaknya kita kenal 3 hal. Yang pertama adalah pedagogi, yaitu suatu ilmu kependidikan yang berkaitan dengan anak-anak. Tentu kalau kita sinkronkan, kalau kita matchingkan antara nilai pendidikan untuk anak-anak dengan puasa Ramadan, apa sebenarnya berkaitan dengan hal itu? Yang pertama misalnya, kesadaran diri seorang anak dalam dunia pendidikan untuk anak atau pedagogik, dia adalah tidak memiliki kesadaran secara mandiri untuk belajar. Dia tentunya pasti atas dorongan orang tua. Dia tentunya juga belajar tidak menjadi suatu hal yang prioritas baginya karena merupakan tuntutan dari teman-temannya selevelnya dalam belajar, maupun juga adalah karena dorongan suatu orang tua. Artinya kesadaran diri itu pada waktu itu adalah tidak selalu muncul atas dirinya sendiri. Coba kita cross checkkan, coba kita sambungkan dengan Ramadan. Kita itu levelnya pada level mana? Apakah kita dalam menjalankan puasa di bulan Ramadan ini adalah merupakan suatu atas dorongan karena ketakutan kita terhadap dosa tertentu, karena dorongan atau perintah daripada orang tertentu, ataupun yang lainnya? Apakah kita levelnya adalah seperti demikian? Tentu bagi diri kita lah masing-masing yang akan merasakan hal itu. Pemirsa Tafkir Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu adalah merupakan salah satu ciri daripada nilai pendidikan pedagogik dalam bahasa pendidikannya. Artinya seseorang itu mau berpuasa, mau belajar, ketika diketuk ayo puasa, ayo kamu kalau tidak berpuasa nanti berdosa. Bahkan mungkin kalau kita teruskan ya ada 3 levelnya puasa seseorang itu, apakah mungkin itu adalah kita bisa masukkan sebagai suatu kepuasannya orang awam yang di situ hanya melakukan puasa karena untuk menjaga hal-hal yang membatalkan puasa saja? Ya mungkin kalau kita selevelkan dengan itu, ya bisa jadi dalam dunia pendidikan, nilai pendidikannya kita masih selevel dengan nilai pendidikan sebagaimana kita anak-anak dalam dunia pendidikan. Pemirsa Tafkir Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua adalah andragogi namanya, yaitu suatu pendidikan yang ditujukan terhadap orang dewasa. Di situ disebutkan bahwa cirinya salah satunya adalah kesadaran itu adalah muncul. Kesadaran itu ada pada diri seseorang. Dia tidak ketik tombolnya dulu, dia tidak dipencet tombolnya dulu baru kemudian bergerak. Dia tidak diiming-imingi dengan jajan dulu baru pergi ke sekolah. Dia tidak juga
diancam oleh orang tua baru berangkat ke sekolah, tidak. Seorang andragogi, seorang orang yang dewasa, dia muncul kesadaran diri untuk belajar. Kenapa seperti itu? Karena pada posisinya dia merasa butuh. Bisa jadi karena di masa mudanya, pada masa mudanya mungkin pada masa kanak-kanaknya dia terlambat sekolah dan semacamnya. Andai itu adalah masuk level itu kepada diri kita sebagai seorang shaim, sebagai seorang yang berpuasa, maka tentu kita akan menempatkan diri kita bahwasanya oh inilah suatu hamba. Kenapa hamba berpuasa? Ya karena memang suatu tuntutan bagi hamba untuk melakukannya. Tidak cukup dengan hanya diiming-imingi nanti kamu akan mendapatkan suatu pahala, akan tetapi suatu bentuk syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita itu adalah butuh untuk berpuasa. Kalau dikatakan pada suatu hadis bahwa Rasulullah suatu ketika pernah sholat malam sampai bengkak kakinya, merupakan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah suatu level yang merupakan hal yang tertinggi di situ. Maka ketika kita berpuasa, kita selain daripada tuntutan suatu kewajiban yang Allah sampaikan, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, juga kita adalah merupakan bentuk syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Maka pendidikan itu, kalau di dalam dia pendidikan itu bisa dikatakan adalah dalam andragogi, yaitu pendidikan terhadap orang dewasa yang sudah memiliki kematangan untuk bertindak, untuk belajar secara mandiri tanpa diiming-imingi dengan jajan, tanpa dipecuti, tanpa didorong-dorong atau tanpa diancam oleh orang tuanya ketika tidak berangkat ke sekolah. Maka pada diri kita harus pula tertanam bahwasanya kita berpuasa ini adalah merupakan dorongan suatu perintah, dorongan suatu kesadaran diri bahwasanya ketika kita berpuasa di bulan Ramadan ini selain daripada satu kewajiban, bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tanamkan. Jangan karena orang lain, tapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Tafkir Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di kesempatan kali ini saya bermuhasabah, saya mengingatkan pada diri saya sendiri, juga pada pemirsa Tafkir Channel dimanapun Anda berada, bahwa mari kita manfaatkan dengan penuh kesadaran bahwasanya puasa ini tidak hanya bermanfaat dapat pahala yang sebagaimana dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu saja, tapi ada faedah-faedah yang luar biasa yang perlu bagi siapa yang berpikir dia akan mendapatkan suatu hikmah yang besar di dalamnya. Dan kita yakini pula bahwa syariat puasa adalah merupakan syariat yang luar biasa, yang sebenarnya di dalam suatu penelitian-penelitian faedah-faedah yang terkandung di dalamnya mengistirahatkan daripada lambung kita dalam 1 tahun ya dengan kurun 30 hari itu adalah dapat membantu menyehatkan tubuh kita. Termasuk juga dalam satu hadis disebutkan sumu tasihu, yaitu berpuasalah maka engkau akan sehat. Maka itu kita yakini karena itu adalah keluar daripada lisan Rasulullah. Tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang salah dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Begitu juga bukan hanya dari skop kecil secara parsial dari sisi puasa saja, secara global apa yang disampaikan secara menyeluruh oleh Rasulullah ya, secara aturan-aturan hidup, bagaimana kita hubungan kita dengan sesama manusia, bagaimana hubungan kita juga dengan orang lain, dengan diri kita sendiri maupun dengan masyarakat umum. Tentu itu pasti ada hikmah yang ada pada diri Rasulullah. Sesungguhnya Rasulullah itu adalah uswatun hasanah, suri tauladan yang perlu kita tauladani. Demikian dari saya, pemirsa Tafkir Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan membawa manfaat yang sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.